Gelandangan, pengemis, anak terlantar, panti jompo dipelihara Ya, oleh itu negara. diatur oleh undang-undang negara. Iya kan? Dipelihara oleh negara. Kok mau bergerak sendiri? Segala sesuatunya harus bergantung kepada pemerintah, artinya memiliki mental yang miskin, Kang. Lebih baik punya inisiatif kecil saja, yang penting istiqomah, konsisten dan fokus. Dari haram jadah sampai aparat negara ada yang titip, Kang. Oh, Nggak usah nitip sama saya juga nggak apa-apa. Bapak aja bergerak sendiri atau bikin komunitas sendiri yang sifatnya istiqomah. Lagu narik miken gitu cap banget kuci zaman kiwari mah, Kang. Kejo cap banget bungkusna. Asa ku tegenak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program Sabatang, santai bareng Mang Tatang. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu tamu dari penggiat sosial. Sebelum kita berbincang banyak, kita coba jelaskan dulu. Beberapa waktu yang lalu muncul gerakan kemanusiaan yang digagas oleh salah satu orang yang mungkin punya jiwa yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi. Tidak banyak yang dilakukan, hanya sekedar membagikan nasi bungkus ke beberapa orang yang hidup di jalanan, mulai dari pengemis, pemulung, gelandangan, dan segala macamnya. Aksi itu cukup membuat hati saya sebagai seorang manusia tentunya tergetar karena tidak banyak yang mau melakukannya. Modalnya pun hanya sekedar niat baik, ya. Sudah ada di hadapan saya, orang memanggilnya Mbah Asta. Kalau di Facebook Asta Brata ya. Sehat, Bah? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol mungkin ngobrolnya kemana aja lah. Tapi intinya saya pengen tahu sebetulnya alasan membuat, saya bilang gerakan ya. Kalau gerakan itu karena ditiru, bukan hanya sekedar simbolis dan segala macam. Membuat gerakan, apa yang terpikirkan dari awal sampai punya niatan seperti itu? Kita nih sudah lupa bersyukur, Kang. Kadang-kadang kalau di rumah kan ada nasi sisa terus kebuang. Kalau saya bertamu ke tempat orang lain juga kadang-kadang ada aja nasi sisa, itu pasti ada dari setiap rumah. Apalagi kalau ke pesta atau sedang ada perayaan, itu sering kebuang itu nasi itu. Padahal sudah layak makan itu. Kadang-kadang kalau suaminya kerja, istrinya kerja, pembantunya masak di rumah, lalu pulang ke rumah udah pada makan di luar, karena ada jamuan dan yang lain-lainnya, besoknya diangetin, akhirnya basi. Saya sering keluar malam dari jam 11 sampai jam 2 malam, nunggu waktu jalan-jalan, dan memang begitu, apa ya kira-kira yang bisa dibuat. Ternyata mereka sendiri kadang-kadang gelandangan kalau jompo ini sehari itu paling kuat makan itu cuma sekali, pagi hari saja atau siang. Bagaimana caranya mereka bertahan untuk kenyang? Mereka biasanya minum kopi saset. Biasanya harganya lebih murah, rasanya lebih manis, karena manis. Jadi
jadi kenyang gitu ya. Biasanya kan gitu. Kalau misalnya manis Konsumsi yang ya, manis-manis. kenyang. Kadang-kadang mereka hanya makan sekali pagi. Saya pikir ini daripada dibuang-buang begini, layak makan daging, sayur, nasi. Kenapa nggak disisihkan aja setiap hari? Bisa disumbangkan buat mereka. Saya pikir begitu. Akhirnya saya coba posting, bawa dari rumah 2 biji, 3 biji, bawa dari rumah sampai hari ini alhamdulillah. Minimal 15. Itu nasi tadi bilang nasi sisa. Apa emang benar nasi sisa yang dibagiin? Sisa yang layak makan sampai hari ini, karena orang Cianjur saya rasa keren-keren kalau saya posting di IG, di Facebook atau di status WhatsApp, saya bilang nasi layak makan yang sisa aja. Sisa bukan dalam artian bukan artian habis dimakan terus ada sisanya lalu kita kasihkan, bukan. Berlebih. Nasi yang berlebih. Nasi yang berlebih di rumah. Tapi ternyata rekan-rekan ini tidak mau ngasih nasi yang berlebih dari rumahnya. Tapi mereka itu masak berlebih di rumahnya lalu dititipkan. Oh, jadi Abah itu yang mengumpulkan. Jadi Ya. ada donatur lain yang Banyak kan. Dari sehari itu berapa orang yang dikasih gitu, yang dikasih makan gitu, yang dikasih nasi bungkus gitu. Kalau sehari itu. Kalau dalam data yang sudah kita gali, maksimal itu 35 orang untuk Cianjur Kota. Itu setiap hari. Setiap hari Setiap hari. 35 orang. Cianjur Kota itu berarti start membagikan nasi bungkusnya itu jam berapa? Kadang-kadang dari sore karena ada kegiatan setelah maghrib, lalu nanti tengah malam lanjut lagi membagikan. 35 khusus daerah kota. Daerah kota 35. Di pusat kota. Ya. Banyak ya. Itu dari kaum mana aja punten ya? Yang saya bagikan itu sudah pasti dan harus jompo yang terlantar, yang hidup di jalan, sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Yang kedua anak-anak yang memang kurang beruntung dan dia harus ikut orang tuanya, harus nyari barang-barang sisa. Ada lagi mereka ibu-ibu atau anaknya yang diusir oleh istri atau sama suaminya atau sama orang tuanya. Ada. Banyak. Yang pasti mereka homeless itu jelas. Itu yang sudah. Karena gelandangan Kang, kadang-kadang ada juga yang malas. Basically dia punya orang sehat, anak muda lalu menjadi gelandangan, itu ada. Sebetulnya kewajiban untuk setidaknya kalau amanat undang-undang itu kan ada jelas gitu. Gelandangan, pengemis, anak terlantar, panti jompo dipelihara oleh Itu negara. diatur oleh undang-undang negara. Iya kan, dipelihara oleh negara. Kok mau bergerak sendiri? Kalau menjadi orang Indonesia, apalagi orang Cianjur, buat saya segala sesuatunya harus bergantung kepada pemerintah. Artinya memiliki mental yang miskin, Kang. Jangan bergantung sama pemerintah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jangankan nyawa, jangankan harta benda, bayanganmu pun akan meninggalkan kamu sendiri. Bergerak ajalah sebisanya, semampunya. Nungguin dia orang mah zaman mana tukang? Zaman mana? Nungguin dia orang tuh maksudnya bisa diperjelas. Nungguin dewan, nungguin PLT, nungguin bupati, teriak aja terus. Didengar enggak? Daripada begitu. Ya ini kalau ngomong jeleknya. Mau di demo sampai babak belur juga nggak bakal dengerin, buat apa? Lebih baik punya inisiatif kecil saja, yang penting istiqomah, konsisten dan fokus. Mau hujan, mau malam, mau siang, mau sedikit, mau banyak, alhamdulillah ada yang ngasih.
Masih ada orang Cianjur yang masih banyak lah rekan-rekan di Cianjur ini yang mau ikut berbagi tuh banyak. Kang. Kalau boleh disebutkan, biasanya orang-orang yang berbaginya itu dari kalangan apa aja gitu. Boleh disebutkan Ini kalau rada seru ini ngomonginnya. Dari haram jadah sampai aparat negara ada yang titip, Kang. Maksudnya konteks haram jadahnya gitu. Konteks Maaf ya. Jadi dia member di Paguyuban Peduli Cianjur, tidak pernah komen, dia tidak pernah nge-like, tapi dia mantau. Dia member udah lama, udah 4-6 tahun. Satu ketika dia nge-inbox ke saya, Kang, saya mau titip nasi bungkus, boleh? Minta nomor WA-nya boleh. Saya kasih, lalu dia Sherlock, saya samperin. Ya orang-orang jadi dia kerja di luar kota lah. Udah berapa lama sih berbagi ini nasi bungkus itu? Udah jalan berapa lama? Hampir 2 tahun, Kang. Udah 2 tahun jalan. Tadi tadi Abah menyebutkan Paguyuban Peduli Cianjur. Itu apa? Apa itu Paguyuban Peduli Cianjur itu? Paguyuban Peduli Cianjur itu adalah grup Facebook dan kebetulan saya salah satu pengurusnya. Alhamdulillah banyak rekan-rekan yang ikut membantu dari member Paguyuban Peduli Cianjur. Hanya grup ya diskusi apa ya banyak seperti grup yang lain aja. Dari berbagai latar belakang profesi berarti. Betul, heterogen, Kang. Orang-orangnya heterogen, dari aparat negara, dari tukang parkir, banyak lah. Yang punya mungkin jiwa sosial yang tinggi. Ya, berarti dari sana lah mereka komunikasi itu ya, komunikasi itu. Pertama dari sana, lalu dari IG. Tapi tetap Abah. Ya betul, Kang. Abah yang menggagas pertama, menggagas. Jadi kita kumpulin aja lah nasi-nasi sisa, nasi-nasi ini yang layak makan kita bagikan. Saya bicara dengan orang-orang rekan-rekan di PPC, ke pengurusnya, ya jalan aja. Ya jalan. Terus? Istiqomah sampai sekarang. Emang nggak ada kegiatan lain selain membagikan nasi bungkus ke teman-teman, ke saudara-saudara yang memang punya? Banyak, Kang. Salah satunya rekan-rekan juga ada dari tim donor darah. Jadi kadang-kadang tim donor darah itu, misalkan kita sering mengadakan donor darah dulu ya, sampai sekarang masih istiqomah ngajak rekan-rekan yang lain karena ada timnya sendiri. Jadi kita data nih, ada satu penyakit bukan penyakit, membutuhkan, misalkan dia butuh nih golongan apa, kecelakaan atau melahirkan, dia butuh golongan A, resus sekian. Nah kita ini punya pendonor dan didata. Kang sudah lalu dihubungi, Kang bisa donor nggak? Sudah donor belum kira-kira? Itu kan berbicara komunitas kan? Ini berbicara kegiatan Abah sendiri. Selain membagikan nasi kan tadi disebutkan dari sore gitu kan, sampai malam, sampai jam 12, bahkan sampai jam 1 orang istirahat gitu, Abah masih berkeliaran membagikan nasi. Kegiatan Abah sehari-hari apa? Ada, kadang saya bantu istri kebetulan jualan donat. Kalau saya sendiri kebetulan peternak merpati balap. Kita di Makita Tim. Nama ring saya Ring Condre. Ada juga ternak kenari, ya banyak kegiatan yang lainnya. Nggak apa-apa, ngisi waktu senggang aja, Kang, hobi. Yang mana hobi itu? Ke merpati apa membagikan nasi? Semuanya harus hobi. Kalau tidak hobi nggak bakalan itu. Nggak, kalau tidak tumbuh rasa senang dalam hati, melihat orang lain senang itu, hobi, jadikan hobi, Kang, gitu, Kang. Kalau bukan hobi, lapur sudah. Digaji enggak, gua kehujanan iya, dihujat iya, gitu kan. Maksudnya dihujat gimana?
berbagi nasi bungkus itu tidak segampang dan tidak seenak yang dipikirkan kalau sudah keluarnya ranahnya tengah malam. Kadang-kadang bentrok dengan anak-anak yang mabuk, bentrok dengan apa nih yang malam mingguan yang lagi konvoy, banyak itu nggak sekali dua kali. Pengalaman yang paling tidak enak ketika membagikan nasi apa? Nasi saya ditendangin sama ormas, Kang. Wah, kok bisa? Sore-sore saya bagi nasi, dia minta ditendangin nasi itu. Ramadan itu malah. Dia minta. Iya kan saya bilang, ini peruntukannya untuk anu, bukan untuk untuk masyarakat yang biasa. Terus? Nah, habis itu ditendangin ada 20 mah. 20 bungkus lagi itu di dalam tas itu. Habis semua itu Terus ditendangin. Abah sendiri gimana reaksinya? Ah, ya sudah. Dibiarkan aja. Ya biarin aja. Emang sama gilanya. Oh. Bulan Ramadan orang lagi mabuk. Ya biar aja lah, udah. Nanti Allah ganti aja yang lain. Tapi dibalas itu langsung sama Allah ya. Besoknya. Nggak ada yang dihutang sama Allah itu, nggak ada, Pak. Tunai dibayar sama Allah itu. Emang niat baik itu selalu dibayar. Iya. Jadi kalau Bapak bilang tadi berbicara tentang pemerintah, nungguin dari dia orang mau kapan? Karena kan sudah terbentur dengan kegiatannya masing-masing, dengan kepentingannya masing-masing. Sekarang aja lu teriak kemanusiaan lagi butuh suara. Pemerintah itu kan instrumennya banyak. Betul. Pemerintahan itu punya kepala. Kalau di tingkat pusat ada kepala negara, di provinsi ada gubernur, di kabupaten wali kota, di kabupaten di Kota Madia ada bupati sama wali kota, sampai tingkat RT pun ada. Nah, ketika berbicara pemerintah daerah, dia itu punya anak buah. Kan yang paling berkompeten itu adalah dinas sosial. Nah, sejauh ini ada nggak minimal komunikasi gitu dari dinas sosial? Pak. Nggak ada. Nggak ada. Mau ngapain juga ngomong sama mereka. Cuma ada namanya rumah singgah. Betul di Rawabango ya. Sekarang pikirin coba. Rumah singgah itu dari misal nih dari Amalia Rubini harus ke Rawabango. Berapa kali dia naik angkot itu, Gembel? Berapa kali dia naik? Daripada dia bayar angkot, mending buat dia makan. Berapa sih APBD Cianjur? APBD hampir 4 triliun. Beli mobil aja 2 biji buat ngangkutin mereka tuh dinsos, atau pakai aja mobil kepala dinsosnya ngangkutin Gembel supaya ke Rawabango, pagi-pagi anterin lagi. Mudah. Selama ini memang nggak kelihatan. Nggak ada. Nggak terlihat. Terus bukan yang terlihat, emang nggak ada, Pak. Padahal kantornya ada ya. Kantornya ada. Ya. Orang-orangnya juga ada ya. Nah, itu terus kan yang Abah tahu apa tuh kerja mereka itu? Ya, ocang kaki, ngudut, nyerap dana, main-main, foto, selfie, paling begitu dah. Nggak. Mungkin nggak semua ya. Iya. Ada juga mungkin bagian dari pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, kita bicara gerakan yang tadi, gerakan selama ada niatan nggak sih untuk bikin gerakan yang lebih besar, misalkan? Jadi ini kan hanya Abah aja yang dianggap sebagai penyalur atau penerima atau yang menitipkan hanya ke Abah aja. Ada nggak sih rencana mengajak teman-teman yang lain untuk bikin dalam 1 bulan tuh bikin big gitu, gerakan yang besar gitu kan, kita bagi-bagi serentak semuanya gitu. Saya tidak berpikir ke sana karena yang saya harapkan, yang jadi cita yang saya harapkan itu begini. Nggak usah nitip sama saya juga, nggak apa-apa. Bapak aja bergerak sendiri atau bikin komunitas sendiri yang sifatnya istiqomah. Apalagi mereka membutuhkan
bimbingan keagamaan satu. Yang kedua mereka butuh bimbingan kesehatan. Coba Bapak bayangkan. Pagi, siang, sore, malam sampai maaf ya, sampai maaf apa buang air kecil aja di sana. Ini untuk jompo nih. Jompo yang di jalan, hidup di jalan. Ya, yang hidup di jalan sampai buang air kecil aja di sana. Ini bagaimana tentang kesehatannya? Abah kan kita bahas nanti ya, kita lanjut. Ini saya yang menggelitik itu, Abah itu kan setiap hari ketemu dengan orang-orang di jalanan. Iya kan? Tadi hampir 30 lebih orang yang setiap hari mungkin orangnya pasti ketemu dengan orang-orang itu juga. Ya. Satu kali pertemuan tidak mungkin hanya sekedar memberikan nasi, nih makan, tidak. Pasti ada sesi ngobrol. Tuh. Apa sih yang mereka inginkan? Ketika ngobrol itu misalkan apa sih curhatan mereka itu? Mereka cuma mau hidup layak. Hidup layak aja udah. Yang kedua mereka mau anak cucunya jangan sampai kayak mereka lagi. Karena itu menurun, Kang. Jadi karena apa namanya? Dia tuh tidak punya skill lagi. Bahkan bisa dibangun kok itu skillnya. Suruh berternak ayam kah, diberikan bimbingan ternak hamster kah, dan itu lagi kita bikin itu. Dananya kumpul-kumpul sama rekan-rekan, dan sudah berjalan 1 orang itu, Kang. Siapa? Ada gembel. Jadi dari tibatan maneh atuh maneh teh moal unggal peuting keluar jeung budak maneh nepi ke tengah peuting jebah hujan. Aya geringna, budak karunya atuh boga-boga ceng celengan. Kumaha tuh Kang bisa naon, bisa saya dulu pernah ternak hamster tapi gagal karena cuaca. Oke, ternak lagi hamster dan ternak Manila. Oh ya siap. Itu sedang itu Kang. Itu dari pengemis atau Apanya? basic yang tadi? Pengemis. Oh, pengemis. Pengemis lagi kita bina, dia punya pekerjaan sendiri, ada kegiatannya, supaya lalu nanti keuntungannya, pendapatannya, misalkan hamster ini panen sekian bulan, itu dipotong 20%. Untuk apa 20% ini? 20% ini akan kita kumpulkan, ditularkan lagi ke rekan-rekan yang lain untuk dibuat modal. Misal bikin layangan, bikin gorengan, jualan kopi atau yang lain apa aja. Ini baru berjalan satu. Tapi secara tujuan hidup mereka itu memang benar-benar itu mereka itu gelandangan, pengemis yang memang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah gitu kan, atau hanya sekedar dijadikan alat untuk mencari nafkah. Kan banyak ya punten-punten ya. Betul, banyak sekarang orang yang mengaku-ngaku miskin, mengaku-ngaku tidak punya apa-apa, tapi ternyata banyak juga kan ketika kena razia nih contohnya, di dompetnya uang sampai ke jutaan gitu kan. Betul. Nah, mungkin Abah lebih tahu lah karena kan ketemu setiap hari. Ada nggak sih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kayak gitu misalnya? Ada. Itu tadi yang saya bahas di awal. Mereka ini kadang-kadang ada yang malas, dan itu memang dijadikan ajang untuk keuntungan pribadi. Banyak itu Kang. Makanya totalnya di Cianjur itu hanya 35 yang betul-betul homeless, gelandangan, pemulung. Itu sudah termasuk anak kecil, masuk jompo, termasuk usia menengah, anak muda. 30 berapa? 35 orang. 35 orang itu bisa datanya valid kayak itu. Insya Allah Pak. Benar-benar gitu, memang benar orang-orang yang memang hidup di jalan, homeless gitu. Nanti saya share di rekan-rekan coba. Jadi setiap kegiatan ada saya suka bikin dokumentasi di foto di mereka ya. Ada 1.500 foto mungkin di handphone. Nah orangnya itu aja.
Saya pernah lihat tuh di apa di medsos, kebetulan kita berteman ya di Facebook itu ada yang sering saya lihat itu Bah Caca. Tuh. Nah, Bah Caca itu siapa? Terus apa keistimewaannya sampai Abah sendiri kadang bikin status itu yang memang menggelitik gitu soal Bah Caca itu. Bah Caca ini antik. Jadi dia aslinya itu orang Bandung. Dia datang ke Cianjur itu waktu ada apa namanya pemberontakan Kartosuwiryo ya. DITI. Ya, jadi dia sampai ikut ngungsi ke Gunung Gede, lalu kembali lagi ke area kota Cianjur. Dan dia mulai berjualan di Cianjur. Sejak saat itu, umurnya ya kurang lebih 70 tahun sampai hari ini ya. Bah Caca ini punya anak. Itu sebabnya kenapa setiap foto gelandangan ini selalu saya blur. Karena kasihan nanti orang lainnya, jadi apa namanya, privasinya dijaga. Bah Caca ini punya anak, yang satu di Sukarnagara, yang satu supir angkot di Cianjur. Bah Caca ini sering dibawa oleh mereka, itu sudah beberapa kali dibawa sama anak-anaknya, tapi kembali lagi. Bahkan sampai rekan-rekan Gang Mawar sendiri itu dibawa, ditempatkan yang layak, tapi kembali lagi. Saya tanya kenapa, Bah? Abah nggak mau ngerepotin orang. Yang kedua nggak bisa dagang. Kalau nanti ada videonya, jadi dia bilang saya nggak minta uang, minta makan aja yang enak. Dagangnya pun tidak di luar kepala, Kang. Jadi Bah Caca ini cuma dagang jarum, benang, gunting. Yang kalau orang datang ke sana, kalau harganya 20.000 dia beli, lalu dibayar orang tersebut 10.000, nggak tahu Bah Caca itu. Tapi dia dagang tiap hari. Maksudnya nggak tahu nih, nggak bisa membedakan uang 20.000. Sekarang dia ngomong A, ditanya lagi 5 menit kemudian itu bisa jadi B, karena sudah pikun. Oh. Dia ini sudah pikun, sudah tidak bisa berjalan, Bah Caca nih. Terus tinggalnya di mana dia sehari-hari? Di trotoar jalan. Tapi kenal sama Abah? Ya kenal. Katanya pikun, tapi kenal. Kadang-kadang siapa? Oh iya ngasongin nasi dia baru kenal. Biasanya begitu. Hati berarti Ya, yang paling dia ingat itu kalau saya ngasih vitamin. Jadi selama ini kalau orang ngasih nasi selesai nasi. Tapi kalau dia misalnya kalau saya asongin vitamin dia baru ngeh. Oh berarti selain nasi itu juga bagi-bagi vitamin? Iya kan? Oh. Vitamin apa aja? Vitamin seperti kalau disebutkan merek kan nggak mungkin ya. Ya promosi. Ya. Ya, Jadi suplemen makanan aja, suplemen makanan berupa vitamin sumbangan dari ibu-ibu Bayangkari. Gitu. Jadi yang titip ke saya ini ada beberapa dari anggota polisi. Dari Sat Narkoba ada, dari SPK ada, dari Sabara ada, dari Reskrimnya ada. Pokoknya dari instansi kepolisian ya, aja. Ada aja. Jadi dia sering tanya, apa kurangnya Kang? Saya bilang ada vitamin kalau ada. Oh siap. Kebetulan istri Pak polisi ini bidan. Kadang-kadang ada kadang-kadang dia dari adiknya bidan, gitu keluarganya. Sehari itu berapa bungkus yang dibawa? Sehari berapa bungkus? Sehari tiga lembar 30 bungkus sehari. Itu apa aja? Nasi, vitamin, nasi dan vitamin, nasi, lauk, sayur, buah, vitamin. Dalam satu hari dibawa semua itu? Dibawa. Kadang bisa lebih dari 30 Kang. Kadang bisa 60, bisa 70, top skornya 125.
Waktu sama anak-anak Jakarta sampai 125. Sama anak geng motor Jakarta sampai 125 nasi bungkus. Tadi kan Abah bicara perjalanan gerakan ini sudah 2 tahun. Memang nggak ada, maksudnya itu kan personal ya. Kita bicara tadi donatur itu personal. Gerakan ini memang nggak kelihatan atau gimana sih, sengaja nggak terlihat atau apa? Sampai pemerintah ini nggak tahu gitu. Apa operasi senyap gitu? sampai pemerintah aja nggak tahu 2 tahun loh. Begini Kang, ngobrolin mereka sebagai pemangku kebijakan, ngomong ke Menak Kang. Kadang Menak teh malah ngadenge, cekas cari-cari mah. Tapi dia tidak paham. Kukas cari-cari dihina. Sia saha atuh pipileun. Lagu narik mikeun ge atuh cap banget ku ci zaman kiwari mah Kang. Kejo cap banget bungkusna. Asa ku tegenak Apalagi sekarang ya musim politik ya. Iyalah. Berarti Abah menghindari dong Apa? untuk yang cap banget. Yang ikhlas aja lah ya. Ya yang ikhlas aja lah. Itu ada pantangannya Kang kalau yang orang titip ke saya. Gimana pantangan apa? 1, tidak boleh pakai styrofoam atau dus. Riba mawana lah, mau motor sport mah. 30 masuk carrier, 50 masuk ke carrier, naik motor itu masuk. Yang kedua, tidak boleh ada logo partai. Logo apa aja terserah. Yang ketiga, tidak boleh ada cap banget di nasi itu. Kenapa? Saya bilang sama rekan-rekan menihina atau sistem dicap banget segala atau ngebagikan we selesai lah. Cari muka lain. 30 bungkus itu bukan jumlah yang sedikit. Biasanya ada titik, kalau orang nih anggaplah saya ini mau ikut berbagi. Wah, saya mau ikut nyumbang dong misalnya. Berapa sih jumlah minimalnya? Terus kemana saya harus salurkan? Simpen di mana gitu misal. Hari ini baru ada 2 tempat, bulan depan mungkin ada 3 tempat. Yang satu ada di Sedot Sheikh di depan SDN Ibu Dewi 6. Oke. Salah satunya di sana. Jadi itu setiap dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Bisa titip nasi ke sana kecuali hari Minggu libur. Yang kedua bisa ke Cianjur Express. Oke. Yang ketiga bisa ke Wardis. Kalau biasanya kalau ke Wardis Wardis Coffee itu ya, kafe itu biasanya ada banyak titipan dari Garuda Food. Dia tidak 1 kali 2 kali menyalurkan sama saya pribadi untuk dibagikan ke anak-anak kecil. Enggak sekali 2 kali lah. Banyak lah rekan-rekan yang bergerak tuh. Perusahaan itu atas nama perusahaan yang tadi disebutin. Ya, mungkin karena linknya ya, link sobat-sobatnya ada di Garuda Food, ada di Jarum Super. Jadi Irfan Malik nih sering titip saya yang ownernya Wardis nih. Bahkan dia titip buat anak-anak. Oh siap, bawa. Itu kan sekali 2 kali, sering. Oke. Baik. Kayaknya kalau ngobrol itu pasti panjang ya, nggak cukup 1 jam 2 jam. Tapi tetaplah mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini punya kepala daerah, pemerintah, punya wakil kita di dewan, wakil rakyat, wakil kita ada di dewan. Apa yang mau Abah sampaikan ke mereka? Sing saroleh, sing saladar we lah. Jadi wakil mah. Sing saroleh, sing sadar we jadi wakil. Da hiji waktu ge fasilitanya aku saya sebagai rakyat geus gawe naon wae maneh. Hiji waktu orang pasti panggih Kang jeung yomil akhir yomil hisab itu pasti. Jadi tong ngeunah-ngeunah di dieu. Jeung tong sangeunana. Jadi jangan ada bahasa karena sudah jadi wakil rakyat semua diwakili sama mereka gitu ya. Saya tidak pernah merasa diwakili, Kang. Enggak, maksudnya kan
banyak tuh anekdot mewakili rakyat, artinya fasilitasnya sudah diwakili saya sebagai dewan. Gajinya sudah diwakili saya. Kang, ada 2 orang itu yang pernah nitip nasi bungkus. Dewan. Alhamdulillah, eling eta mah. Eling. Ya mungkin yang lain belum tergugah. Kang, maaf motong ya. Bapak sebagai GM di Cianjur Express, titip salam ke Ketua Dewan Cianjur. Ayo ngilu bareng-bareng yang saya sekali waktu. Ngilu yang saya sekali waktu. Saya ceritakan dia siapa, bagaimana, kenapa. Rata-rata mereka itu orang Cianjur asli, Kang. Yang Abah santuni itu ya. Makanannya, kasih makanan. Titip salam ke Ketua Dewan. Kenapa harus Ketua Dewan? Biarnya kali aja dia bisa ngetrokan anak buahnya, kan ketua tuh. Nanti saya undang ketua nanti sama ketua dewan di sini. Ada titip salam ketua dewan. Ketua dewan yang terhormat Bapak Ganjar Ramadan. Ada salam dari Bah Astabrata. Bah, closing statement apa yang kira-kira yang mau disampaikan buat semua aja. Hayu tangtungan di sili asah, sili asih, sili asuh. Panjang umur kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sohib, sobat, sabatang. Kita akhir pertemuan kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.